pasukan Erik ten Hag jelas tiba di Etihad dengan rencana untuk menyerap tekanan lawan dan bermain melalui serangan balik, dan untuk jangka waktu yang lama hal itu berhasil. Rashford mencetak gol indah untuk membawa MU unggul 1-0 di babak pertama. Mungkin jika Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford lebih efisien dalam melakukan turnover, maka United mungkin akan memperbesar keunggulan mereka menjadi 2 gol. Namun, ketika Jonny Evans meninggalkan lapangan, seorang yang berpengalaman dalam situasi blok rendah seperti itu, tampaknya segalanya dengan cepat terurai. Ten Hag menempatkan Kapten United di posisi false nine melawan City, dengan Garnacho dan Rashford bermain di sayap kedua sisi. Peran brilian yang dimainkan Fernandes dalam gol pembuka Rashford yang menakjubkan, menunjukkan bukti sebagai pesepak bola yang sangat pintar dalam cara dia membuka ruang. Andre Onana pun menampilkan penampilan luar biasa, membuktikan dirinya masih bisa meraih kesuksesan jangka panjang di Old Trafford. Dan Scott McTominay bermain sangat dinamis sebagai pemain nomor 10. Tentu saja tidak semuanya merupakan malapetaka dan kesuraman, dan ada alasan untuk optimis menjelang menjamu Everton akhir pekan depan. Kapten Manchester United, Bruno Fernandes, memberikan penilaian jujurnya saat berbicara tentang peluang klubnya lolos ke Liga Champions musim depan. Bruno mengakui bahwa akan sulit bagi Manchester United untuk mengamankan finish 4 besar setelah mengalami kekalahan mengecewakan 3-1 dalam derby Manchester. United bermain bagus dan memimpin lebih awal pada Minggu sore melalui Marcus Rashford, tetapi akhirnya meninggalkan Etihad tanpa hasil setelah babak kedua yang buruk. Wasit turut andil dengan membiarkan pelanggaran Kyle Walker terhadap Rashi. Bola pun mengalir kepada Phil Foden yang mencetak 2 gol sebelum Erling Haaland menambahkan gol ketiga di akhir pertandingan. Kemenangan di depan mata dirampok sang pengadil yang memang berat sebelah. Hasil tersebut juga membuat United mengakhiri akhir pekan dengan masih berada di peringkat ke-6, namun selisih dengan Aston Villa kini menjadi 11 poin, setelah mereka mengalahkan Luton Town dalam drama thriller 5 gol pada Sabtu malam. Mustahil MU bisa mengejar rival mereka di Premier League dalam perebutan tempat di Liga Champions. Ini juga mendorong perubahan manajerial menjelang musim depan dengan masa depan Ten Hag jauh dari aman. Manchester United sedang mengamati sensasi muda Belgia, Mandela Keita. Pemain sensasional Belgia berusia 21 tahun telah membuat heboh di Royal Antwerp dengan status pinjaman dari Ole Leuven, dan kini menjadi pusat perhatian dalam gosip transfer untuk banyak klub termasuk Manchester United. Klub-klub di seluruh Eropa mengakui kualitasnya sebagai pemain yang dapat memberikan stabilitas dan dinamisme jangka panjang di lini tengah. Ketertarikan setan merah terhadap Keita sejalan dengan visi strategis mereka untuk meremajakan dan memperkuat skuadnya di masa depan. Dengan gelandang veteran Casemiro yang mendekati masa senja karirnya, ada kebutuhan mendesak untuk mengidentifikasi dan mengamankan talenta muda yang dapat berintegrasi dengan mulus ke dalam tim dan berkontribusi secara signifikan di musim-musim mendatang. Atribut Keita, termasuk soliditas pertahanan, kemahiran teknis, dan kehadiran fisiknya, menjadikannya kandidat ideal untuk mengisi kekosongan lini tengah di Manchester United. Kemampuannya dalam melindungi pertahanan, mendistribusikan bola secara efektif, dan mendikte tempo permainan tentunya selaras dengan gaya bermain dan persyaratan taktis klub. Pendekatan proaktif United, yang mencakup berbagai misi pencarian bakat dan kontak langsung dengan agen Keita, merupakan cerminan keseriusan mereka dalam mengejar gelandang berbakat tersebut. Dia berperingkat sangat tinggi bersama sesama gelandang tengah dalam hal tingkat penyelesaian umpan, intersepsi, dan tackle per 90 menurut FBR. Manchester United tertarik untuk merekrut bek muda asal Argentina, Aaron Anselmino. Bek berusia 18 tahun ini memiliki rating tinggi di Boca Juniors dan akan dibanderol sekitar 16 juta pound di klausul pelepasan dalam kontraknya. Sang bek memiliki kontrak jangka panjang dengan klub Argentina tersebut
dan oleh karena itu Manchester United harus melakukan pembeliannya jika mereka ingin mengontraknya. Setan Merah akan menghadapi persaingan dari klub Eropa AC Milan. Kedua klub telah memantau bek tersebut dengan cermat, dan mereka telah mengajukan pertanyaan mengenai potensi kepindahannya. Dapat diasumsikan bahwa Anselmino akan tergoda untuk pindah ke Liga Premier jika ada kesempatan. Erik ten Hag memiliki rekam jejak yang mengesankan dalam membina pemain muda, dan dia menunjukkannya selama berada di Ajax. Pelatih asal Belanda itu bisa memainkan peran kunci dalam perkembangan bek Argentina itu di musim-musim mendatang. Harga yang dilaporkan tampaknya masuk akal untuk pemain dengan potensinya, dan dia dapat dengan mudah membenarkan pengeluarannya dalam waktu dekat. Manchester United terlihat rentan dalam bertahan dan mereka perlu memperkuat unit pertahanan mereka di musim panas. Pemain berusia 18 tahun itu akan menjadi investasi jangka panjang bagi mereka. Tetapi Setan Merah juga perlu mendatangkan bek-bek mapan yang juga bisa memberikan dampak langsung. Fabrizio Romano mengakui bahwa Manchester United telah sering memantau Ronny Bargi, dan pemain berusia 18 tahun itu memiliki bakat besar di FC Copenhagen. Namun, meski dia memulai musim ini dengan baik, dia belum tampil untuk klub dalam beberapa pekan terakhir. Romano memberikan beberapa wawasan mengapa hal ini terjadi, dan hal ini dapat memberikan bantuan kepada United dalam upaya mengejar potensi transfer mereka. Menurut informasi sumbernya, Romano mengklaim itu karena sang pemain tidak ada niat untuk menandatangani kontrak baru di Copenhagen. Begitulah keadaannya saat ini, kontraknya saat ini akan berakhir pada Desember 2025. Artinya, jika tidak ada perubahan di musim panas, dia akan tersedia dengan sisa kontraknya yang tersisa 18 bulan. Klub-klub seperti Tottenham pastinya, tetapi juga Manchester United dan Barcelona, telah mengirim pencari bakat berkali-kali untuk mengikuti perkembangan sang pemain. United mendapat info semua tentang Bargi sejak awal musim ini, dengan gol penentu kemenangannya melawan mereka di Copenhagen di Liga Champions terbukti sangat merusak harapan tim Ten Hag untuk keluar dari grup mereka.